Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian malam Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Semidi. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini ya Bapa, pikiran kami, telinga kami, hati kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Di dalam-Mu Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pengawalnya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapati orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Amin. Happy ending. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, alur sebuah film, ada orang katakan ada alur maju, ada alur mundur. Namun kebanyakan film bahwa pada akhirnya orang mengatakan happy ending kok, artinya berakhir dengan kebahagiaan kok. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu akan terjadi yang namanya happy ending ketika memang ada proses yang mendahuluinya. Dan proses itu saudara tidak main-main, namun proses itu penuh dengan tantangan. Kisah Yusuf kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara bahwa itu penuh dengan tantangan. Dia ada di Mesir, kita juga tahu latar belakangnya saudara, bahwa ketika saudara-saudaranya iri hati, lalu mereka berniat membunuhnya, mereka bilang tidak usah. Namun pada saatnya mereka mengambilnya dari sumur, menjualnya kepada pedagang Midian, lalu dibawalah orang Midian ke Mesir, lalu tinggal di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia pun difitnah bahwa dia melakukan perkosaan kepada istri Potifar. Padahal kita tahu sendiri Bapak Ibu, istri Potifar yang tergoda karena rupanya bahwa Yusuf ini orangnya kantong. Bukan cuma sampai di situ, bahwa dengan tuduhan itu dia masuk penjara bersama dengan kedua rekannya, mengartikan mimpi. Lalu pada akhirnya dia pun mengartikan mimpi Raja Firaun bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan, akan ada 7 tahun kekurangan. Saudara-saudara, pada akhirnya bahwa ketika Yusuf mendapatkan kasih karunia Tuhan,
dia tetap taat kepada Tuhan dalam segala perkara yang dihadapinya itu. Dalam perjalanan sulit yang dihadapinya itu, fitnah, hinaan, semua dilewatinya. Rasa benci disingkirkan, dijual, itu menjadi bagian perjalanan dari Yusuf. Bahkan kekerasan secara fisik pun terjadi. Nah, semua kepahitan hidup menimpa Yusuf, saudara. Namun justru kepahitan itu membawa dia untuk lebih taat kepada Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan, namun semakin taat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara, karena ketaatannya kepada Tuhan, lalu dia menjadi pemimpin di Mesir. Saudara-saudara, Tuhan mempunyai berjuta-juta rencana dalam kehidupan kita ini. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, saudara, jauh di depan kita, itu Tuhan tahu. Apa yang tidak pernah terdengar telinga kita, saudara, ternyata bahwa Tuhan tahu semua rancangan kita. Semua disediakan Tuhan bagi kita, saudara. Pada saat Yusuf berserah kepada Tuhan di dalam sumur, dalam perjalanan bersama pedagang Midian di rumah istri Potifar, bahkan di penjara, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan ternyata, saudara, pengalaman itu membuat dia menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, sosok yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kita ini membuat kita kecewa. Banyak hal dalam hidup ini membuat kita merasa putus asa, saudara. Bahkan juga bahwa pada akhirnya bisa membuat kita putus asa. Namun ketika yang membuat kita kecewa itu, membuat kita sakit hati itu, saudara, kita tetap kokoh bersandar kepada Tuhan. Pada akhirnya bisa berujung sukacita. Perjalanan pahit bisa berujung menjadi sukacita. Sesuatu yang membuat kita menangis ketika dilalui tangisan itu kepada Tuhan, pelan-pelan dalam hidup ini kita menapakinya, maka Tuhan membawa kita pada suasana sukacita, membawa kita kepada keadaan bahagia. Karena itu, ketika tantangan diperhadapkan kepada kita, ketika pergumulan hidup bertubi-tubi, saudara, bahkan mungkin kita merasa bahwa kita yang paling menderita dalam dunia ini, jangan mundur, saudaraku, karena pada akhirnya Tuhan akan membawa kita pada sebuah suasana yang penuh sukacita. Dan kita pun mengatakan hidup kita ini penuh, atau kita menikmati yang namanya happy ending, sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa kami dalam surga, Bapa yang setia menuntun perjalanan kehidupan kami. Kiranya Bapa Engkau terus menyertai kami dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Tuhan tolong kami untuk tidak berputus asa, namun senantiasa menaruh harap kepada-Mu. Bapa dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami terus membawa seluruh warga jemaat-Mu. Engkau memberkati sehingga mereka semua akan merasakan kasih setia-Mu. Tuhan, ketika saat ini kami bergumul karena situasi pandemi COVID-19, kiranya Bapa, Engkaulah yang akan menolong kami untuk dapat melalui semuanya ini, dan biarlah kami akan bersukacita pada waktunya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap beban kehidupan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa untuk semua jenis pekerjaan usaha yang Tuhan telah nyatakan kepada anggota jemaat. Biarlah mereka semua dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, kami bawa doa kami pada malam hari ini. Engkau memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Ya, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat